Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa anna ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada live streaming kali ini ya untuk sebagai antisipasi bagi kita dan bagaimana kita mawas diri, menjaga kesehatan dan sebagainya ya. Maka dan berkaitan dengan ajaran Islam, maka pada live streaming kali ini saya ingin membahas tentang bahayanya cicak ya. Sebenarnya ini binatang paling berbahaya ya. Jadi kita bisa saksikan saja ya, sebagaimana saya share screen ya, sebuah beberapa video YouTube ya, yaitu penelitian tentang masalah cicak ini ya. Ya, ini. Let's help you make your mark. Our goal is your satisfaction. Let us show you the way. Most garden and house lizard bites are harmless, however, so though these bites are not poisonous, they can cause pain. Common lizards are not poisonous. There is only one poisonous type of lizard in the United States, and that is the Gila monster, found only in the southern U.S. states and parts of Mexico. Make your mark, take our lead. Lizards really hate the spicy odor from pepper, so if you're hell-bent on getting them out of the house, pour some pepper into a porous bag and let the odor deter them. Just like pepper, chili powder deters lizards' bows of its spicy scent. Keep them in a porous bag and leave around the house. Make your mark, take our lead. One thing you need to be careful of with lizards is that they carry harmful bacteria like Salmonella. This is transmitted via their feces and urine and can cause serious illness. The symptoms are severe diarrhea, stomach cramps, fever and vomiting. Let's help you make your mark. So, can lizard crawl on bed? Yes, a lizard can crawl on the bed if the infestation is high. Usually, lizards avoid coming close to humans, but if the infestation is high and if there is not enough space in your house, then they can crawl on the bed. They can also crawl on your bed while chasing its prey. Thank you for watching. Please subscribe and hit the bell notification. I can love more than one. Temukan merayap di dinding dan langit-langit rumah. Terkadang turun ke meja makan dan masuk ke wadah makanan. Terlihat menjijikan bagi banyak orang. Ternyata cicak memiliki bahaya yang tidak boleh diremehkan. Tahi atau kotoran cicak terkandung bakteri Salmonella yang bila masuk ke tubuh manusia bisa menyebabkan demam, diare, dan kejang pada bagian perut. Bisa kita bayangkan saat cicak buang kotoran dari langit-langit rumah lalu jatuh ke lantai, baju atau badan kita, atau jatuh ke makanan, tentu sangat bahaya.
Di situs Dokter Sehat dijelaskan salah satu jenis bakteri yang ditemui di dalam tubuh cicak adalah Escherichia coli atau E. coli. Bakteri E. coli dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama sakit perut atau gangguan pencernaan lainnya. Karena alasan inilah, ada baiknya kita memastikan bahwa lauk atau makanan yang akan kita konsumsi ditutup dengan tudung saji dengan rapat sehingga tidak akan mudah dimasuki oleh cicak. Hendaknya, sendok nasi juga sebaiknya tidak diletakkan dengan sembarangan agar tidak mudah disentuh oleh cicak sehingga tidak akan mudah terkontaminasi bakteri E. coli yang berbahaya. अभी हम लोग ध्यान ना देते फिर सुरक्षा जल्दी आओ जल्दी आ जल्दी आ ये साइड लो मिला मिलेगा अबे हटे ना हिलाना नहीं कोई चाय Bersama dengan toke, ia termasuk ke dalam suku Gekkonidae. Tunggu dulu, sebelum cek. Nah, kata-kata yang berasal dari tiruan sebuah bunyi seperti suara cicak tadi disebut onomatope. Wah, unik ya kids? Nah, ada beberapa jenis cicak seperti cicak tembok. Cicak ini biasanya ada di tembok-tembok rumah dan sela-sela atap kids. Cicak tembok biasanya bertubuh pipih dan berekor lebar. Ada juga cicak kayu. Cicak ini tubuhnya lebih kurus, ekornya bulat. Nah, biasanya di tubuhnya ada tonjolan kulit serupa duri yang memanjang dari pangkal ke ujung ekor. Nah, kalau cicak kayu ini lebih suka tinggal di pohon-pohon di halaman rumah atau kadang juga di bagian rumah yang berkayu seperti di atap. Ada juga cicak gula. Cicak ini biasanya bertubuh lebih kecil kids. Bentuk kepalanya biasanya membulat. Kalau warna kulitnya transparan, jadi seperti daging. Nah, cicak ini biasanya ditemui di sekitar dapur, kamar mandi, atau lemari makan kids.
Cicak gula suka mencari butir-butir nasi atau gula yang menjadi kesukaannya. Nah, apakah kids pernah melihat seekor cicak tenggelam di dalam gelas? Nah, biasanya jenis cicak gula ini yang sering ditemukan tenggelam di dalam gelas kopi kita. Nah, cicak merupakan salah satu hewan yang banyak berkeliaran di dalam rumah. Cicak biasanya merayap di dinding, di langit-langit rumah, dan di berbagai tempat lain yang kadang susah kita jangkau. Nggak jarang juga diam-diam cicak-cicak ini berkeliaran di meja makan loh. Tanpa kita sadari, cicak bisa merayapi dan memakan makanan yang tergeletak sembarangan di meja makan tanpa penutup. Nah, selain itu, cicak juga bisa memakan remahan makanan dan sisa nasi yang ada di centong nasi kita, kids. Nah, bukan cuma itu aja loh, diam-diam kotoran cicak juga bisa jatuh ke makanan kita. Ih, jorok sekali bukan? Namun, meski demikian, keberadaan cicak masih sering dianggap sepele. Nah, siapa nih yang di rumahnya ada banyak cicak? Hati-hati ya kids, sebab rupanya cicak bisa mendatangkan penyakit loh. Apa saja ya? Yuk kita simak. Nah, cicak ini bisa mengkontaminasi makanan dengan bakteri. Cicak suka berkeliaran ke berbagai tempat, bahkan sampai ke sudut-sudut rumah yang tersembunyi. Maka dari itu, tubuh cicak berpotensi besar dipenuhi oleh berbagai kuman dan bakteri berbahaya. Salah satu jenis bakteri yang biasa ditemui di dalam tubuh cicak adalah bakteri E. coli. Bakteri ini dikenal luas sebagai salah satu penyebab utama sakit perut dan gangguan pencernaan lainnya, kids. Seringkali kita menganggap makanan yang sempat dihinggapi cicak masih aman buat dimakan. Padahal sebenarnya kemungkinan besar makanan tersebut sudah terkontaminasi bakteri dari tubuh cicak, kids. Nah, jadi sebaiknya makanan yang sudah tersentuh oleh cicak nggak dimakan lagi ya. Wah, lalu bagaimana cara mengantisipasi kontaminasi bakteri yang dibawa oleh cicak? Kita harus mengamankan makanan dari cicak. Sebaiknya kita menyimpan makanan dengan lebih seksama lagi, kids. Makanan di rumah sebaiknya ditutupi dengan tudung saji yang rapat, sehingga cicak nggak bisa menyelinap masuk dan ikut memakan makananmu. Selain itu, bisa juga makanan dimasukkan ke dalam lemari yang aman dan rapat, sehingga bebas dari jangkauan cicak. Nggak kalah penting juga centong nasi yang dipakai sebaiknya jangan ditaruh sembarangan. Simpan juga centong nasi di tempat aman seperti kita menyimpan makanan tadi ya kids. Sebab seperti yang tadi sudah dibahas, diam-diam cicak suka memakan sisa nasi yang masih menempel di centong nasi loh. Nah, itu dia artikel trending di minggu ini. Kalau kamu ingin tahu artikel menarik lain, soal hadis yang intinya menyebutkan bahwa membunuh cicak atau tokek mendapat pahala, baik sekali pukulan, 2 kali sampai 4 kali. Karena jika memang seperti itu terlihat kejam menurut saya. Bagaimana Ustaz? Teman-teman sekalian, persoalan sebelum masuk ke cicak ya, sebelum masuk ke cicak. Ada di hadis Muslim nomor hadis 2238 riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, termasuk nanti di Al-Bukhari nomor hadis 3359 riwayatnya Ummu Syuraik. Sebelum masuk ke persoalan cicak, Anda mesti pahami dulu hikmah Allah ketika menciptakan sesuatu makhluk apapun itu terdiri setidaknya dari 3 hal. 3 hal. Yang pertama, ada ujian kemaslahatan. Makhluk itu dicipta supaya kita mengambil maslahat kebaikannya aja dari situ. Seperti saat Allah menciptakan lebah misalnya. Buat ciptakan lebah, ya. Ketika diciptakan kan buat supaya kita ngambil madunya kan.
Madunya ambil. Masya Allah, antum nggak pernah persoalkan lebahnya. Diambil manfaatnya, dari madunya, dari sengatannya untuk obat dan sebagainya. Di hewan ini, ketika diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang penciptaannya adalah ujian maslahat untuk kita, supaya kita mendapatkan maslahat dari situ. Setiap antum ambil, niat karena Allah, ada pahala di situ. Dan lebah menunaikan tugasnya sesuai dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintahnya. Kedua, ada sebagian yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian yang menghadirkan madarat di situ, supaya kita mengetahui ada keburukan yang harus kita hindari. Ada keburukan yang harus kita hindari. Misal, nyamuk diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika diciptakan oleh Allah, mohon maaf untuk menunjukkan bahwa ada lingkungan yang kotor di situ, yang tidak bagus. Ada penyakit yang harus dihindari. Makanya ketika dia ditunjukkan oleh Allah, dia muncul fitrahnya, dia memang mesti, misal dieksekusi, dibunuh kan? Kenapa dia mesti dibunuh? Karena di lingkungan itu ada yang kotor, plus dia pun membawa kotoran yang mungkin bisa berpindah satu dengan yang lainnya. Di pelayanan kehidupannya, tasbihnya kepada Allah, memang khidmatnya untuk menunjukkan ada tanda yang kotor nih pada diri saya. Ada sesuatu yang buruk di lingkungan Anda. Jadi nyamuk itu ketika datang, dia membawa sesuatu yang baik untuk kehidupan kita. Cuman dilihat dengan persepsi yang kotor. Ini ada ujian madarat maksud kita. Ya. Ini ada yang kotor, yang nggak bagus. Kita bunuh nyamuk di situ, menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Tapi diciptakan oleh Allah untuk menandakan ada sesuatu yang harus kita hindari untuk kebaikan kita. Makanya ketika Allah menciptakan nyamuk ataupun lalat, ya Masya Allah turun ayat di situ. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 26. Posisi paling kanan, dari tengah sampai dengan ke bawah. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah itu enggak pernah punya rasa malu. Kalaupun harus membuat perumpamaan dengan menciptakan nyamuk, karena di balik itu pasti ada kebaikan maslahat untuk kita. Jadi, kenapa antum enggak pernah tanyakan? Kenapa enggak tega membunuh nyamuk? Kenapa enggak mengatakan kejam membunuh nyamuk? Kan? Jadi persoalannya bukan bunuh atau tidak bunuh, itu ada ujian bagi kita yang menampilkan madarat di situ yang harus kita kemudian hilangkan. Kalau Allah enggak tampakkan, maka bahaya untuk kehidupan kita. Termasuk cicak. Cicak masuk pada ujian madarat di samping ujian keimanan. Ya, ada madarat. Bukankah ketika cicak datang menandakan bahwa banyak kotoran yang ada di situ? Ada bakteri E. coli yang dia bawa, ada kotoran-kotoran yang ada di sekitarnya. Yang dimakannya pun yang kotor juga. Apa makanan cicak? Nyamuk. Nyamuk. Jadi ini menandakan bahwa ketika cicak hadir itu dia diciptakan oleh Allah, bukan diciptakan untuk dibunuh, diciptakan untuk menandakan ada madarat di sekitaran itu dengan kotoran-kotoran. Makanya diciptakan oleh Allah untuk menunjukkan nih ada yang kotor, ada yang nggak bagus, termasuk dirinya sendiri. Maka Nabi menyampaikan riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas, ya, qala anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam amara qatlal waza', memerintahkan untuk membunuh cicak. Membunuh cicak dan ada pahala di situ. Bunuhnya cicak itu seperti kita membunuh nyamuk untuk menunjukkan ada kotoran-kotoran di situ yang hikmahnya harus kita jauhkan. Memang diciptakan dia untuk menunjukkan itu dan harus dibunuh dia. Harus dibunuh. Ketika Anda bunuh itu bukan cuma ada pahala di situ, tapi menghilangkan keburukan-keburukan yang mungkin muncul. Termasuk di situ mengusir keadaan-keadaan jin. Karena jin senang di tempat yang kotor. Makanya saya bisa katakan kalau ada cicak tuh beberapa tempat, itu jin biasanya ada juga di situ. Karena senang di tempat-tempat yang kotor. Ya, senang di tempat-tempat yang kotor. Jelas di sini? Wasanna bi fuwaisiqa, dan Nabi menyebutnya dengan hewan fasik kecil. Hewan fasik kecil. Selain membawa kotoran, dia pernah juga meniup-niup api yang sedang membakar Nabi Ibrahim supaya semakin menyala. Ya, diharapkan jadi dingin dan teduh, ini malah ditiup-tiup oleh hewan ini. Makanya ketika Anda membunuhnya, bukan cuma menghilangkan kotoran, tapi plus ada pahala di situ. Pahalanya di situ dengan sekali pukul ada 100 kebaikan, kan? Berdasarkan hadis riwayat Al-Bukhari dari Ummu Syuraik, nomor hadis 3359. Dan terbunuhnya cicak itu menghadirkan bagusnya kebaikan-kebaikan dengan menghilangkan kotoran yang ada di dalamnya. Jelas di sini? Di antum pahami dulu ini hikmahnya. Kalau nggak paham hikmahnya, Masya Allah, nanti muncul macam-macam. Wah, ini kan melanggar hak asasi kehewanan, saya kan? Masya Allah, ada macam-macam. Nah, nyamuk kan nggak bilang gitu. Nyamuk kan sama aja. Kenapa nggak bilang antum nyamuk kejam? Ya, membunuh nyamuk kejam, bunuh lalat kejam dan sebagainya. Kalau di nyamuk ada kotoran, cicak juga ada kotoran. Ya, jadi sama aja sebetulnya. Ini yang kedua gambaran keimanan kita untuk mengikuti petunjuk syariat. Ada yang ketiga, ujian yang sifatnya penunjukan karakter. Penunjukan karakter. Bisa saat Allah menciptakan monyet, gitu kan? Nah, di Quran surah kedua ayat 65. Ya, lihat kalimatnya. Monyet diciptakan untuk menunjukkan karakter yang muncul pada masyarakat Yahudi. Ya, lihat. Wa qulna kunu qiradatan khasi'in. Ya, kami katakan, jadilah kalian kera-kera yang dihinakan. Kera-kera yang dihinakan. Kenapa Yahudi dikutuk menjadi kera? Kami pernah punya kajian tafsir di Tripoli. Saya mintakan murid-murid kami pada saat itu untuk praktek langsung di kebun binatang. Dan kita pernah ujikan juga di sini dengan sebagian teman-teman di Kiai. Jadi kita praktek tafsir ke kebun binatang. Dibagi kelompok, keluarkan semua ayat-ayat di Quran yang
terdapat kata binatang di situ. Ada monyet, ada misalnya maaf unta, ada gajah, ada macam-macam. Terus kita bikin kelompok. Ini kelompok unta, kelompok gajah, kelompok monyet, macam-macam. Analisis. Apa keistimewaan dan keunikan hewan-hewan ini? Dan presentasikan. Saya langsung saja, begitu ada kelompok monyet presentasi, dia sampaikan. Ustaz, ketika kami lemparkan kera itu dengan satu makanan, dia tangkap dengan tangan kanannya begini. Kemudian kami lempar lagi, dia tangkap dengan kirinya begini. Lempar lagi, tangkap dengan kakinya dia begini. Lempar lagi kaki yang satunya lagi. Begitu ada kawanan lain masuk ke situ, dia akan usir, nggak boleh. Tapi kalau dia sudah nggak suka dengan makanan dia akan datang ke tempat yang lain, dia obrak-abrik tempat itu. Mirip kejadian dengan yang sekarang. Ya, dia ambil ini, ambil itu, monopoli ini, monopoli itu, bikin orang lain bangkrut, macam-macam dan sebagainya. Begitu sudah nggak suka masuk ke satu tempat, yang di situ suruh keluar semua. Sama kan, menunjukkan karakter. Ya, menunjukkan satu karakter. Makanya ketika antum keluarkan di Quran itu nggak mungkin, nggak ada yang kosong dari faidah. Pasti ada kebaikan-kebaikan yang mungkin bisa kita dapatkan. Ya, sama semua yang di laut, yang di atas itu semua bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang di darat, hewan yang di laut, ikan. Sebutkan jenis-jenis ikan, ya kan? Masya Allah, ikannya banyak tuh. Kita bisa sebutkan sekali. Kenapa antum senyum? Macam-macam ya. Aneh-aneh aja. Jangan ingat yang nggak betul lah ya. Kasihan anak itu. Namanya Ahsan, orang Semarang. Itu punya masalah dia, ya. Punya masalah di lisannya. Jangan dicela, kasihan. Ya punya masalah di lisannya. Kita harus doakan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau menemukan kesalahan dalam sesuatu hal, untuk anak khususnya dalam pendidikan di Quran, di Sunnah, itu jangan minta diulang. Jelaskan kesalahannya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi aw bi lisanihi. Jadi kalau anak salah misalnya, coba sebutkan jenis-jenis nama ikan, ikan paus. Bukan ya, itu bukan paus. Kalau kamu sebutkan paus, itu tuh paus tuh paus, ya kan? Ikan itu harusnya paus. Paus, seketika sampaikan, bukan paus ya, paus. Maka dia mulai berkata, oh iya, paus. Langsung benarkan. Ya jangan minta diulang. Ulangi. Kita tidak berbicara yang lain ya. Ini dalam konteks ini tidak terkait dengan masalah-masalah yang muncul ya. Antum jangan pancing-pancing pertanyaan yang membuat resah nanti. Besok-besoknya jadi tersangkal ya kan. Semoga Allah rahmati kita semua. Baik. Ya, alhamdulillah ini udah bergabung Pak Isron ya. Jadi memang cecak ini menjadi bahan sekali bagi saudara kita sebelah nih ya. Mereka terus menjadi bahan joke, ketawa-ketawaan ya. Padahal ternyata menurut penelitian cecak ini binatang yang paling berbahaya. Binatang yang paling berbahaya. Kalau tadi kata Ustadz Hadi Hidayat ya, dia bilang katanya nyamuk berbahaya kalau kita membunuhnya itu menghilangkan mudaratan bagi orang lain ya. Tapi sebenarnya cicak ini ya, ini mudaratnya lebih besar. Kalau nyamuk dia menggigit mungkin hanya diri kita gitu. Tapi ketika ya cecak ini dia hinggap di makanan atau dia memakan gula atau meminum minuman yang ada di meja ya, liurnya dan kulitnya ini mengandung E. coli yang bisa menyebabkan ya mengganggu saluran pencernaan, kemudian bisa kram perut ya, kemudian bisa menyebabkan sakit tifus ya, banyak penyakit yang bisa ditimbulkan ya. Belum lagi bahwa cicak ini mengandung bakteri salmonella ya. Ini bakteri yang bisa membunuh ya, bisa mematikan. Artinya bahwa ada seseorang yang memakan cicak ya, dalam beberapa hari orang ini langsung mati. Setelah diteliti ternyata cicak ini mengandung bakteri salmonella ya, dan ini bisa membuat kematian ya. Jadi apa-apa yang dilarang di dalam Islam itu semua ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya untuk kita manusia ini ya. Kemudian mengenai hadis mengapa kok memukul sekali ya lebih besar pahalanya dibanding 2 kali ya. Artinya bahwa sekalipun binatang itu tidak ada manfaatnya, mudaratnya begitu banyak ya, tetapi kita juga nggak boleh menyiksa binatang. Artinya bahwa ketika kita membunuh, jangan kita menyiksanya, membiarkan dia dalam kesakitan. Kita harus membunuhnya dengan segera ya, sehingga dia tidak tersiksa
ya, tidak merasakan sakit, ya. Artinya bahwa jangan berlarut-larut dia dalam kesakitan. Nah, kadang-kadang kan kita sering ketika anak-anak ya bermain, itu kadang-kadang binatang itu kita biarkan dia kesakitan, ya. Kita ketawa-ketawa melihat binatang itu kesakitan. Ini tidak boleh, ini dosa besar. Bahwa menyiksa binatang itu bagian dari dosa besar. Oke, ini udah bergabung saudara kita Akhi Yusron, silakan pandangannya. Ini kita ulang lagi ya, karena ini penting untuk kita sampaikan ya, untuk supaya kita mawas diri terhadap cecak ini ya. Cecak ini hewan yang berbahaya. Terutama ini menunjukkan ya, kalau rumah yang banyak cecaknya, ini rumah itu kotor ya, nggak bersih. Karena cecak ini suka bersarang ya di balik-balik meja yang bersawang ya. Artinya kalau dia meja-meja yang bersawang ya, kemudian wilayah itu banyak nyamuknya, banyak serangganya, itu pasti banyak cecaknya. Artinya kalau rumah banyak cecak ya, itu berarti rumah itu tidak bersih, dan ini rentan ya, apabila makanannya terbuka-buka ya, bisa menyebabkan orang yang tinggal di dalam ini terkena penyakit ya. Jadi kita ini harus, di sini saya mengingatkan kembali ya. Nah, jadi nandakan rumah itu jorok ya, kotor ya, bahwa rumah itu banyak cecaknya. Oke, silakan Akhi Yusron, monitor Bang. Ya, bismillah. Assalamualaikum Ya. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Akhi. Ini ya, kembali masalah cicak ini. Ini memang kalau Iya. saya sendiri itu memandang bahwa ini adalah sebagai ujian kepada semua manusia. Kepada semua manusia yang berbeda-beda tingkat ujiannya. Yang pertama ini kaum muslimin. Kaum muslimin diuji dengan cicak ini, seandainya dia kaum muslimin yang mengetahui kedudukan akal, ya, kemudian dia tidak mengerti secara medis hukum cicak, dia ngerti kedudukan akal ini adalah di bawah Al-Quran maupun hadis Nabi. Dia akan meletakkan akalnya di dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi yang sahih. Nah, ketika dia mengerti bahwa ini dari Nabi, tentu orang Islam yang seperti ini dia akan langsung membenarkan tanpa banyak bicara lagi. Dan ini terbukti dari orang-orang Islam yang memang dia benar dalam meletakkan akalnya. Kemudian yang kedua adalah ujian bagi orang-orang Islam yang dia tidak mengerti tentang hukum-hukum Al-Quran, Al-Hadis, sehingga dia sering bermain akalnya di situ, dan kadang-kadang dia seringkali memenangkan akalnya dalam keadaan dia lupa bahwa dirinya adalah lemah, bahwa dirinya adalah tidak mampu menguasai seluruhnya, tapi dia lupa. Kemudian yang ketiga ini orang non-Islam ya. Non-Islam ini tentunya kalau dia jujur dengan ilmu-ilmu pengetahuannya, dia mengerti ini bahayanya, walaupun dia tidak merujuk kepada Al-Quran maupun hadis Nabi, dia mengerti ini bahaya. Dan dia menunjukkan bahayanya dengan data-data yang dia pelajari. Kemudian orang yang dia memang membenci kepada Islam, dia langsung menyerang dengan menyerang buta tanpa dengan ilmu pengetahuan sama sekali. Jadi sebaiknya memang seseorang kalau ingin mengerti kebaikan dan suatu pelajaran yang berharga, dia seharusnya dia dudukkan masalah ini adalah ke dalam pemahaman yang benar. Karena pemahaman yang benar itu, kalau dia menerima agamanya, dia akan meyakini bahwa agama ini dibangun atas kebaikan-kebaikan untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu. Dan juga agama ini akan menolak keburukan-keburukan. Jadi setelah dibangun dengan keyakinan yang penuh dengan bahwa agama ini dibangun untuk kebaikan dan untuk melaksanakan dan untuk juga menolak kejelekan-kejelekan, yakin sekali bahwa apa yang sahih dalam hadis bahwa cicak ya, dalam hal ini adalah cicak itu adalah hewan yang kotor, kemudian yang siapa yang membunuhnya dengan satu kali bunuhan dia mendapatkan pahala ya yang besar sampai 100 kali lipat, dan cara membunuhnya pun tentu juga dengan cara yang
tidak membuat zalim ya kepada siapapun juga untuk kebaikan-kebaikan. Insya Allah yang seperti ini dibutuhkan ya keilmuan atau kelapangan hati untuk mendapatkan apa namanya ya kebenaran-kebenaran dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya begitu aja ini tambahannya. Tafadhol Ustaz. Ya, bagus sekali ya. Ya, jadi kadang-kadang saudara kita ini ya, dia memahami sesuatu itu ya hanya kulit aja ya. Kulit ya, kemudian merasa lucu gitu. Padahal di balik dari hikmah ya, membunuh cicak ini besar sekali ya. Bahkan kalau kita lihat di YouTube itu banyak perusahaan-perusahaan yang membuat cara menangkap cicak ya, cara mengusir cicak ya. Nah, ini kalau kita lihat di YouTube ya, artinya bahwa cicak ini hama. Dia hewan yang berbahaya ya bagi kesehatan. Dia bisa menyebarkan penyakit di masyarakat ya. Ya, kalau nyamuk mungkin dia gigit kita pribadi ya, tapi kalau cicak ya, misalnya dia masuk ke makanan, satu keluarga itu makannya kan sakit semua jadinya ya. Nah, jadi bisa berbahaya. Kemudian ya terkadang mereka dipahamkan juga nggak mau ngerti gitu. Artinya mereka pura-pura tidak mengerti gitu kan. Kadang-kadang saya baru ini kan ada juga dia komplain atau dia merasa lucu tentang Quran surah Maryam ayat 28 ya. Sebenarnya itu aja yang mereka bangun, yaitu Maryam ini saudara perempuan Harun. Sampai sekali menjelaskannya ya. Tapi mereka ulang lagi. Sampai terakhir saya emosi, saya bilang gini aja kalau kamu merasa benar ya, gini aja kita mubahalah, saya bilang. Kalau memang agamamu benar, maka 24 jam dari sekarang aku mati aku. Tapi sebaliknya, kalau memang agamamu yang salah, maka 24 jam dari sekarang kamu yang mati. Langsung nggak nyaut lagi, langsung nggak nyaut ya, nggak membalas lagi ya. Jadi seperti itu aja, bermujahadah, tidak mau menerima, terus menolak ya. Tsumma nabtahil fanaj'al la'natallah 'alal kadzibin, kata Allah. Kemudian kamu ajak dia mubahalah ya. Laknat Allah atas yang pendusta. Nah, jadi artinya seperti itu aja ya. Nah, karena mereka nanti akan memframing terus ya. Udah dijelaskan pun nanti dicarinya orang yang belum sampai kira-kira penjelasan itu, diulangnya lagi. Contohnya si KC itulah ya. Nah, itu masih diulangnya lagi. Muhammad bin Abdullah tidak ada di dalam Al-Quran. Muhammad tidak menyelamatkan. Padahal udah dijelaskan. Yang memang yang menyelamatkan itu hanya Allah. Rasulullah itu hanya menyampaikan. Bahkan dalam Al-Quran kan, ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik ya. Wa ma'al rasuli illal balagul mubin. Dan tiadalah Rasul itu hanya untuk menyampaikan. Dia hanya menyampaikan. Masalah keselamatan itu urusan Allah. Tapi di framing lagi, balik lagi. Ya, kadang-kadang saya sempat emosi kalau menghadapi, tapi kita nggak boleh emosi. Artinya kita harus sabar. Ya, semoga Allah memberi keputusan yang terbaik lah baginya ya. Saya dalam hati saya lihat dia kakinya pengkor ya kan. Semoga Allah memberi keputusan yang terbaik padanya. Artinya bahwa dengan fitnah-fitnah dia itu dipengkorkan lagi supaya sekali nggak bisa jalan ya kan. Jadi kita kadang-kadang ya harus sabar gitu menghadapi framing mereka yang berulang-ulang itu aja. Berbeda dengan orang Islam ya. Orang Islam seperti saya nggak mau seperti itu. Artinya bahwa saya nggak mau pura-pura nggak tahu. Kalau udah dijelaskan oleh sebelah kita, oh seperti ini ya. Artinya kita secara jujur, tulus di dalam bertanya tentang ayat-ayat mereka. Jadi misalnya ada ayat-ayat mereka yang agak kita nggak pahami, kita tanya gitu kan. Kalau dia penjelasan dia, misalnya penjelasan dia tuh berdalih ya. Kalau kita penjelasan, kalau misalnya mereka merasa berdalih, ayo kita berargumen. Ini kan memang jelas. Contoh masalah cecak nih.
Ya secara ilmuwan juga tadi saya munculkan di YouTube apa namanya video dari yang versi orang baratnya ya. Jadi bakteri yang dikandung oleh cicak itu pertama E. coli, Escherichia coli ya. Kemudian Salmonella ya. Nah, jadi ini memang benar, bukannya bohong-bohongan gitu, artinya bahwa jawaban orang Islam ini bukan muter-muter berdalih. Memang kita jawab sesuai fakta. Kalau mereka misalnya menganggap itu salah, ayo kita berhujah. Saya selalu menantang kalau mereka berhujah, kita tunjukkan kesalahan dalil ini, jawaban ini gitu. Alhamdulillah ini udah bergabung tahun kita, Akhi Setio. Kita ulang lagi nih materi ini. Tadi malam 50 ini dibawa lagi nih. Ya. Diulang lagi di sana, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tentang masalah cecak lagi kan. Nah, kalau kamu masuk surga punya aja cecak banyak-banyak. Ya memang nggak apa-apa bunuh cecak, karena memang membunuh yang bermudarat kepada manusia. Ya artinya bahwa dengan membunuh itu cecak diucapkan dengan mengolok-olok, Ustaz. Iya. Artinya bahwa dengan kita membunuh cecak ini, kita menghilangkan orang-orang dari mudarat. Bayangkan ya, cecak ini kalau dia makan aja di sayur ya, sayur di rumah kita. Iya. Orang satu rumah itu nanti mengkonsumsi sayur itu kan jadi sakit. Dulu sering saya itu kopi kecemplung cicak, Ustaz. Kan nggak tahu kalau kopi kan hitam gitu kan. Begitu hampir habis, cicaknya keluar. Waduh, udah muntah deh itu. Bahaya itu kalau yang buat suka minum kopi itu kan, karena kopi kan nggak kelihatan. Iya, memang gini ya. Saya dulu zaman kuliah ya, apa namanya, kan sering kita ya, tiba-tiba kita satu kosan itu ya kena tipes, ya kan? Atau kita sakit perut gitu. Kita nggak sadar gitu bahwa kadang-kadang kita itu kan makanan terbuka-buka aja gitu kan. Nah, iya betul. Ternyata iya. Kami pernah tuh satu kosan ya kena tipes semua. Waduh, kena tipes. Jadi rupanya tipes ini salah satunya adalah disebabkan oleh E. coli atau Salmonella itu ya, yang dikandung oleh cicak itu. Dan kosan kita itu kan jadi jorok gitu kan. Artinya apa namanya, kalau menandakan kosan itu jorok, dia ada cecaknya. Saya bandingkan ya, kok di rumah nih sekarang nih, kalau dulu kan berkeluarga ya kan, sekarang kan udah berkeluarga, satu cicak pun nggak pernah nampak gitu, nggak ada cicak di rumah tuh. Karena cicak ini yang paling hobi itu dia di bawah meja, di bawah kursi yang ada sawang-sawangnya, dia suka yang banyak remah-remah makanan, Ustaz. Iya, remah-remah. Kemudian dia makanya kita kan bawah-bawah meja itu kita bersihkan lah itu. Karena itu jadi sarang dia. Ya, kadang-kadang kan ada yang sawangnya itu. Sawang, ngerti nggak sawang? Tahu Ustaz. Biasanya jadinya punya sawang itu. Nah, jadi dia seperti itu. Sekarang kan dibersihkan terus, dipel terus ya. Jadi nggak ada cecak. Kalau dulu anak kos, maklum anak kos ya kan. Apa namanya, nyapu lantai aja mungkin bisa seminggu sekali ya. Biasanya kalau makan, kalau minum itu gelas atau piring masih aja terletak di atas meja. Iya. Berantakan. Cara-cara anak kos lah ya kan. Tapi setelah berkeluarga ini, makanya hikmah bener berkeluarganya. Ya berkeluarganya kita baju pun pergi begosok. Kalau dulu mana ada istilah gosok-gosok, nggak sempat. Betul. Sekarang kan bukannya nggak sempat, Ustaz. Oh ya? Bukan nggak sempat, Ustaz. Iya. Bukan nggak sempat itu, pasti bukan nggak sempat karena. Jadi kadang-kadang malas aja. Iya. Jadi kemudian sakit gitu, sakit semua ya kan. Orang sakit tipes. Satu kosan sakit tipes tuh semua. Itu karena banyak hal-hal penyakit ya kan di sekitar. Nah, gimana Akhi pandangannya? Silakan Akhi. Kalau menurut saya sih, kalau untuk yang seperti itu, dan emang kalau saya pertamanya seperti tadi Akhi Yusron bilang,
Yang pertama saya lihat adalah dalilnya. Kalau dalil itu memang benar, saya tidak akan mungkin berani untuk menyalahkan itu. Pun kalau misalkan saya belum paham, saya hanya meninggalkan tapi tidak menyalahkan, kemudian tidak mengatakan bahwa itu salah. Ini kalau buat saya yang saya sering tidak tahu ilmunya. Jadi kalau buat saya sih lebih bijaksana kalau misalkan kita mendapatkan dalil seperti itu kemudian diperolok-olokkan, kemudian ada dalilnya di dalam di dalam hadis maupun yang terutama yang paling sering adalah di dalam hadis ya Ustaz, yang jadi serangan-serangan orang-orang terhadap kita. Yang pertama kita lakukan adalah ya kalau misalkan kita nggak tahu, kita nggak usah membalas. Kita nggak, karena kita emang belum tahu, atau misalkan mereka membawa walaupun itu ternyata hadis dhaif, kalau pada saat itu kita pun belum tahu mereka menyandarkannya kepada hadis, ya lebih baik diam sajalah. Jadi tidak usah membalas, karena membalas artinya juga kita juga nggak tahu apakah hadis itu benar atau salah. Artinya galilah dulu ilmunya. Kalau misalkan kita tahu bahwa itu memang benar, nah kalau misalkan kita tahu bahwa itu memang benar, ya terserah kita mau membalasnya atau enggak. Kan ada apa namanya, aturannya. Kalau kita membalasnya dengan setimpal, artinya kita bisa saja menerangkan kebenaran dengan seperti yang Ustadz lakukan sekarang, kan artinya kita membalas, tapi membalas dengan data-data yang benar, data-data yang valid. Tapi kalau misalkan pada posisi kita nggak tahu, tidak usah marah-marah. Apalagi kalau kita tidak tahu, kemudian kita malah menyalahkan dalilnya, wah itu repot Ustaz. Itu yang apa namanya, saya ambil sebagai sikap saya sendiri ya, bukan kepada orang lain. Tapi kalau itu juga berhubungan dengan, kalau misalkan bukan cuma cecak, misalkan kayak kemarin tentang laut, tentang bertemunya air tawar dan air laut, kita kan bukan pelaut, kita kan nggak ngerti. Tapi ketika itu bersandarkan kepada dalil yang disadarkan kepada Rasulullah maupun Quran, terima saja dulu. Kemudian kita cari ilmunya, apakah itu benar atau salah. Nah setelah itu baru kita mengambil kesimpulan, janganlah tergesa-gesa dulu Ustaz. Silakan Ustaz. Halo, Ustaz Nasution. Kalau tentang masalah Yusuf Manubulu udah biasa, pasti apapun yang dibawa dia pasti sifatnya adalah serangan, cemoohan. Itu sudah tidak heran bagi yang mengetahui. Kalau misalkan orang-orang sebelah mengambil data-data seperti itu, kadang-kadang saya juga cuma pengen ketawa aja. Pengen ketawa artinya sebegitu butanya mereka terhadap fakta gitu loh. Kalau misalkan mereka sendiri datanya nggak ada, kemudian atau buta terhadap fakta, hanya dilandasi kebencian, apa yang mau kita bilang? Apa yang mau kita katakan kepada mereka? Mestinya nggak ada, selain kalau misalkan kita cuman tersenyum saja. Kayak misalkan tadi malam saya ngobrol sama Bang Saladin. Ketika dia nemu apa namanya, ketemu dengan orang yang membawa tentang nasakh mansukh, emang dia bilang, Bang Saladin tahu nggak nasakh mansukh? Ini saya bawa ayatnya. Ada loh ayat yang di nasakh mansukhan di dalam Quran. Kemudian Bang Saladin jawabnya, kamu tahu nggak apa nasakh mansukh? Kemudian dia muter dan ternyata dia nggak tahu apa nasakh mansukh itu. Kemudian Bang Saladin tinggalkan. Artinya percuma aja ngomong dengan orang-orang yang memang membawa sesuatu yang dia sendiri nggak ada ilmunya, ya percuma. Kalau nggak salah, Bang Yusron dengar suara saya Bang? Oh Pak, Bang Ustaz Nasution udah balik. Tadi sambil nyimak saya. Ya, iya Pak. Memang benar, artinya kalau kita memang nggak tahu ilmunya ya, nggak usah ketawa dulu gitu ya kan. Ya kan, nggak usah ketawa dulu, nggak usah melecehkan dulu ya. Kecuali kalau kita sudah
tahu ilmunya, ya kan. Jadi sebenarnya di Islam ini ya, kalaupun mungkin kita kadang-kadang gini juga ya, saya nasihati kawan-kawan kita ya, ketika mereka juga nggak tahu ya, jangan juga mereka mudah menolak gitu. Kadang-kadang ada juga kan kawan-kawan kita ini yang Islam ya, dia bilang dia sendiri, dia jawab tuh, itu hadis tuh doif katanya kan. Entah dari mana juga dia tahu doif ya kan. Padahal tuh riwayat Bukhari. Ya itu bahaya kan Ustaz. Bahaya. Jadi kita, kalau saya ya, kita jawab aja. Oh, kalau itu saya belum bisa ngomong karena saya belum tahu. Cobalah nanti saya buka dulu bukunya, saya buka dulu kitabnya, saya bilang. Nah, biarlah mereka ketawa, muas-muasi ketawa. Ya ketika kita sudah tahu kan kita nanti bisa balik lagi menjelaskan kan. Nah, jangan kita mudah mengatakan, nah ini hadisnya doif ini. Padahal dia juga nggak ngerti ya kan. Kemudian saya kadang-kadang yang kita juga ya kawan-kawan kita yang Muslim ini ya lebih biarin aja, nggak usah tanggapi mereka menertawakan atau mereka menjadi merasa di atas angin. Kita itu artinya merasa kalah, nggak apa-apa ya. Kita jangan malu mengatakan tidak tahu. Ya, Imam Malik sendiri itu dari 30 pertanyaan itu jawabannya semua tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu, tidak tahu. Ya, jadi dia ya seorang fuqaha ya, ahli faqih, ilmunya mendalam, jawabannya setiap ditanya itu tidak tahu. Coba bandingkan dengan kita. Kita ini semuanya bisa kita jawab, ya kan? Kita jawab. Iya. Tapi jawabannya ngawur ngidul, ya kan? Ya, jadi lebih bagus. Tidak berdasar. Misalnya mereka pun, misalnya ini tunjukkan hadis ini, bacakan. Ini katanya. Oh gitu ya. Ketawa lah mereka. Apa ini hadis nih, masan bunuh cicak ini berpahala katanya kan. Oh apalagi kalau bunuhnya yang sekali lebih besar pahalanya gini kan. Kita belum tahu ya kan. Iya betul. Ini saya belum mengerti hadis ini ya. Cobalah nanti saya cari tahu dulu. Saya buka, saya cari kitabnya. Ini misalnya dijelekkan, biarin aja, sabar aja. Ya udah nggak masalah. Puaskanlah kamu dengan tertawa kamu ya kan. Nggak masalah. Ya, seperti si Kaci ini kemarin lagi dia bilang katanya, kok orang yang apa namanya tidak bersih kencingnya katanya kan, itu kok masuk neraka katanya kan. Dia hanya memahami sekilas itu aja ya, tapi dampaknya dia nggak tahu. Ini orang nggak ngerti usul fikih ya. Kalau orang nggak bersih di dalam istinjanya, artinya dia cebok kencingnya ya, maka dia kan bernajis ya, mutanajis. Maka ketika dia baju yang bermutanajis, akhirnya kan sholatnya jadi tidak sah, ya kan? Makanya di dalam fikih dikatakan malayatimul wajib fahuwa wajib. Apa yang menyempurnakan wajib, maka dia pun jadi wajib. Ya. Nah, jadi ketika misalnya orang nggak bersih dalam istinja, ya kan? Maka akhirnya kan dia sholatnya jadi nggak sah. Kalau sholatnya nggak sah, ya maka bakulah hadis. Ya, maka ketika kita nanti dihisab itu, yang pertama dihitung tuh sholatnya. Apabila baik sholatnya, maka baiklah seluruh amalnya. Ya, apabila buruk sholatnya, maka buruklah seluruh amalnya, ya kan? Nah, jadi artinya ketika dia nggak bersih istinjanya, sholatnya nggak diterima. Kalau sholatnya nggak diterima, yang akhirnya dia nggak sholat, akhirnya masuk neraka lah, ya kan? Nah, inilah harus kita pahami. Makanya memahami Islam ini nggak bisa jeplak-jeplak aja gitu, harus runutannya, hierarkinya harus jelas. Nah, ini kan dia nggak ngerti. Kadang-kadang gini ya, si KC ini sebenarnya dia ini ya banyak sekali Islam ini difitnah sama dia dengan kesimpulan-kesimpulan dia yang suka udelnya aja gitu. Misalnya kemarin dia bilang, sholat ini kan sebenarnya
asalnya ini hanya ketika perang Badar nih untuk supaya menang perang katanya kan. Nah, dari mana dia dasarnya gitu? Jadi dia suka gitu menyimpulkan yang sebenarnya membuat cerita bohong terhadap Islam gitu. Itu mungkin Hanya Allah karena ini karena ini Ustadz, dasarnya karena dia dipenuhi sama Roh Paulus Ustadz. Saya sekarang mengurangi penyebutan Roh Kudus lah, karena Roh Kudus punya arti lain dalam Islam. Roh Kudus, Roh Suci kan. saya lebih suka menyebutnya itu karena dipenuhi Roh Paulus. Iya, dia banyak sekali sebenarnya membuat cerita bohong terhadap Islam. Ya, silakan Pak Isron. Iya, Pak Isron. Seandainya ini seandainya itu kita diberitahu oleh Allah SWT apa yang ada di hati mereka, tentu akan lebih pas keadaan mereka. Kan gitu. Qad badatil baghdha'i min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar itu. Sungguh telah nampak kebencian di lesan-lesan mereka. Dan apa yang tersembunyi di hati mereka kan lebih besar. Memang mereka seperti itu ya benar sekali, tardu'ankal yahud walan nasor hatta tatabi'an, mereka tidak akan rela ya, baik Yahudi maupun Nasrani, sehingga kita menjadikan antipati kepada kebenaran, walaupun secerdas apapun, sepintar apapun, ketika dia memang sudah antipati kepada kebenaran, dia akan dengan segala upaya untuk memadamkan, menutup ya kebenaran itu, sehingga kita bersama kesatuan mereka baru mereka akan rela gitu. Iya, gitu Ustaz. Betul. Iya, jadi makanya ya makanya kan kemarin ketika mereka ngeyel ya. Ini sering kadang-kadang cara belum tuntas. Iya, jaringannya nggak begitu bagus kayaknya Bang Yusron. Betul. Iya. Bang Yusron sering kepental tuh. Ya, jadi seperti tadi saya bilang ya, ngeyel gitu, dijawab, melempar lagi isu yang lain, dijawab, lempar lagi pertanyaan yang lain. Jadi terakhir gini saya bilang, kamu kalau merasa benar dengan agama kamu, ya sekarang kita mubahalah aja ya. Kalau memang kamu benar agamamu itu, ya saya dari detik ini sampai 24 jam nanti mati saya langsung. Kalau kamu agamamu yang benar, saya mati, langsung mati saya. Tapi sebaliknya, kalau agama saya yang benar, ya dalam 24 jam sekarang, kamu yang mati, langsung nggak berani lagi, langsung nggak jawab lagi sama sekali. Sebenarnya jangan sampai ke situ Ustadz, kalau mubahalah ya Ustadz ya. Kalau di dalam mereka kan pasti bakalan menolak kalau sampai menghilangkan nyawa Ustadz. Gini aja, betul. Kalau misalkan aku yang benar, aku akan mencret seminggu wis. Tapi kalau kamu yang benar, aku akan mencret seminggu wis. Tapi kalau aku yang benar, kamu sebaliknya mencret seminggu, itu kan nggak menyinggung masalah nyawa, karena di dalam ajaran kasih mereka menolak untuk menghilangkan nyawa satupun. Itu kan cara mereka ngeles, nggak usah pakai nyawa, pakai mencret aja udah seminggu, rasain ya. Ya memang benar juga. Artinya bahwa dengan itu dia masih ada kesempatan untuk melihat bahwa memang agamanya nggak benar gitu ya kan. Iya. Jadi artinya dia punya kesempatan. Ya insya Allah nanti masukan antum saya terima, saya caranya gitu aja. Supaya dia juga melihat, oh ya memang aku seminggu ini mencret terus. Berarti benar nih Islam nih kan. Jadi dia pun ada kesempatan untuk untuk bertobat ya kan. Kalau dia memang masih masih punya nurani lah. Karena kebanyakan mereka ini nggak punya nurani lagi. Mau ditunjukkan sejuta. Kalau misalkan dengan cara seperti itu kan, kalau insya Allah hidayah turun kan bisa menjadi jalan. Amin insya Allah. Buat mereka kan gitu, mereka bisa melihat, oh iya aku mencret seminggu beneran ini. Kalau itu kan ada beberapa kejadian, cerita-cerita tentang seperti itu.
Ya kalau misalkan pas lagi doa mereka atau Allah lagi ngelihat ada sesuatu di dalam diri mereka, kemudian mereka dikasih mencret seminggu kan, ya alhamdulillah, artinya mereka mau melihat, kalau mereka mau melihat gitu. Kalaupun misalkan mereka nggak mau melihat dan kemudian kita tahu, ya itu buat menambah keimanan kita, palingan kayak gitu, Ustaz. Betul. Dan mereka sekarang sok merasa di atas angin sekali, bilang-bilang bahwa gara-gara apa namanya channel-channel Kristen ini akhirnya banyak orang-orang yang murtad katanya kan, meninggalkan agamanya ini. Bahkan tapi kalau ngomongin masalah channel Kristen itu masih banyak loh Ustaz, viewernya mereka 8.000 masih. Kita kalau misalkan ngelihat ke channel-channel itu ya, ada dua kemungkinan sih. Satu karena mereka dari kalangan mereka sendiri, yang kedua dari kalangan kita yang penasaran. Makanya kan di CCC itu kan lagi menggalakkan bahwa jangan mampir ke channel mereka, lebih baik ke channel-channel Muslim gitu loh. Bener. Yang merelay mereka. Bener. Gitu. Jadi saya kan makanya nggak pernah lagi mau masuk. Ya kadang-kadang saya komen-komen di live chat mereka kan, disuruh untuk naik kan, nggak mau saya. Kenapa? Secara tidak langsung jika kamu naik ya, itu makin akan menimbulkan banyak peminat untuk menontonnya, viewernya ya. Artinya bahwa dengan tanpa kamu sadari masuknya jadi tanpa kita sadari dengan masuknya kita malah membuat dia tambah maju. Iya betul. Nah, sekalipun kita udah ngenes sekali nih, kayak tadi malam saya tuh udah panas sekali rasanya, kalau si kacanya tuh ada di depan saya, mungkin saya udah kayak mana lah saya hantam deh kan. Tapi sabar. Kenapa? Kalau kita masuk malah nanti akan tambah naik viewernya, tambah ada ada value-nya istilahnya tontonan dia, karena ada yang hadir dari dia Islam. Kalau saya kadang-kadang nontonnya dari Ustadz Sugi, terus dari ngaji Tasik Ngaji itu tentang mereka jadinya, atau mungkin kalau misalkan Ustadz mau ya kita buat itu aja, kita buat review aja sekalian. Kalau misalkan ada yang seperti itu kita ambil, kita jadiin review buat, artinya kita membentengi juga biar umat Muslim itu tidak lari ke mereka untuk menonton YouTube mereka. Viewer kan juga pengaruh ke mereka. Kalau mereka rekening mereka gemuk ya mereka masih leluasa bergerak. Tapi kalau mereka udah mulai kehilangan seperti itu kan kita mengurangi sedikit lah. Ya seperti yang kita cerita kemarin tentang burung pipit itu yang mengambil air. Ya sebisanya kita seperti itu ya. Betul. Daripada kita malah menambah kobaran api mereka, kalau kita mampir ke YouTube mereka kan seperti itu. Artinya kita menambah viewer mereka, menambah AdSense mereka semakin gemuk. Iya. Nah, kadang-kadang itu yang nggak disadari sama saudara-saudara kita. Iya, kadang-kadang yang Islam ini nggak sadar juga, dia nggak sabar kan dengan cerita-cerita bohong mereka terhadap Islam, akhirnya dia masuk gitu. Padahal yang lebih baik dia mengkonternya dari luar, eksternal. Saya caranya seperti itu aja sekarang. Jadi mana-mana yang janggal dari mereka ya di channel saya aja ya, kayak seperti ini aja saya buat. Betul. Minimal ya nanti akan yang channel Islam yang besar akan membahasnya. Istilahnya kalau kita nggak nyampe, minimal nyampe di lingkungan kita sehingga nanti ini akan diangkat kan. Sehingga seperti itu aja caranya. Sehingga akhirnya terkuburlah mana yang isu-isu yang udah jadi senjata mereka kan. Jadi akhirnya punah ya kan, selesai ini masalah cecak ya kan. Ini kan cecak nih sekarang diangkat terus ini jadi ketawa-ketawaan mereka aja gitu. Apa ini Islam nih katanya kalau mau masuk pahala bunuh cecak aja katanya kan. Dia nggak tahu di sebalik ajaran yang membunuh cecak itu artinya bahwa Islam ini sebenarnya ya bagaimana dia ya untuk menyelamatkan orang lain ya. Artinya cecak ini kan sumber penyakit, ini hama ya. Jadi kalau kita membunuh yang bisa membahayakan orang lain, kita berpahala, ya wajar ya. Bahkan di dalam Islam ya iman itu terbagi 66 cabang. Yang paling terkecil itu membuang duri di jalan. Sekarang kalau mereka bahas
buang duri di jalan kok nggak mereka ketawain, ya? Kok nggak mereka ketawain kalau buang duri di jalan? Sama Karena lah itu seperti masuk akal buat bulu mereka, Ustadz. Iya. Masuk Karena akalnya kan mereka, karena mereka bisa ngelihat itu sebagai suatu yang baik gitu loh. Itu kalau misalkan mereka mengangkat itu, mereka pasti bakal jadi serangan balik. Tapi kalau cicak kan banyak market mereka yang disasar, orang yang nggak tahu, orang awam, orang bukan muslim, kan kayak gitu. Kalau membuang duri di jalan kan hampir seluruh orang yang tahu kan pasti, oh iya itu baik. Tapi kalau cicak kan belum tentu orang udah tahu, Ustaz. Itu mereka. Padahal cicak ini lebih berbahaya, ya, bahaya. Kulit dan liurnya itu mengandung Escherichia coli, bakteri Escherichia coli, ya, bisa mengganggu pencernaan, ya, bisa kram perut. Mungkin kita ada yang pernah kena kram perut, ya, itu rupanya akibat bakteri itu, bakteri Escherichia coli. Kemudian yang lebih berbahaya lagi salmonella, bisa menyebabkan tipes, ya, dan bisa menyebabkan kematian. Bakteri salmonella ini yang ada di perut cicak itu. Makanya kalau ada makanan kena cicak, ya nggak usah singkirkan cicaknya, masih makan makanannya, buang semua, ya. Kenapa? Itu berbahaya. Iya, mudaratnya lebih Nah, besar. ini lagi yang mereka angkat selalu dulu, lalat. Kok lalat ini katanya satu sayapnya katanya menawarkan racun. Ternyata, ya, ini belum saya dapat penelitian secara ilmiahnya, tapi penelitian secara orang yang meneliti dengan mikroskop, ya. Iya. Sayap itu mungkin udah kita lihat, ya, yang dia di 1000 kali zoom, ternyata memang sayap kanannya itu bersih, bahkan air yang diteteskan itu dia bersihkan, ya, di sayap yang sebelah kanannya dari cicak itu, dari lalat itu. Jadi subhanallah sebenarnya. Jadi nanti mereka pura-pura nggak tahu, nyari lagi siang lain. Nyari lagi lah. Nyari buat lagi. pelajaran kita, Ustadz. Nanti nyari lagi, PR kita lah nih. Counter mereka. Mereka kan secara tidak langsung kan menunjukkan betapa kebesaran Allah kepada kita, Ustadz, yang mau belajar. Insya Allah. Mungkin kita sampai sini aja dulu, ya, closing statement. Okay. Saya mau masuk ngajar lagi. Masing-masing dari Akhi Setio dulu, closing statement. Bang Yusron dulu kali, Bang Yusron. Oh ya, Bang Yusron, silakan Bang Yusron. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita sebagai kaum muslimin hendaknya kita menggali terus sumber-sumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi, dan apabila kita temukan perkara-perkara yang sulit untuk dicerna akal ataupun kita sedikit ada pertentangan dengan dalil Al-Quran maupun Al-Hadis, ketahuilah bahwa kita ini tidak mampu untuk mengetahui kebaikan-kebaikan untuk diri kita sendiri sekalipun begitu. Sehingga ketika kita mengenal dengan benar Al-Quran, Al-Hadis, dan cinta semakin dalam karena tahu kebaikan dan kebenaran dalam syariat Islam, apapun yang ada yang seperti merugikan kita, ternyata itu kalau kita terima dengan lapang dada, dengan kejeniusan hati kita akan menerima syariat itu, termasuk masalah-masalah cicak yang banyak belum diketahui ini. Itu closing statement dari saya. Silakan. Subhanallah, mumtaz, masya Allah, tabarakallah. Ya, silakan Akhi Setio. Ya, dalam menghadapi tuduhan-tuduhan yang seperti itu, ya Ustadz. Kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang benar-benar memang tidak punya ilmu, ya lebih baik kita tinggalkan. Jadi kita menghindarkan emosi di situ. Seperti kalau nggak salah saya baca itu Imam Syafi'i yang bilang, ya Ustadz, bunyinya mungkin seperti ini. Setiap kali berdebat dengan kaum intelektual yang pandai, aku selalu menang. Imam Syafi'i bilang gitu. Tapi anehnya, kalau aku berdebat dengan orang yang bodoh, aku kalah tak berdaya. Semisal seperti itulah, kalau nggak salah gitu, Ustadz. Nah, kalau misalkan kita ambil dari situ, kita kan di sini berbicara kepada netizen, artinya kepada yang mau mendengarkan, bukan kepada orangnya. Kita sampaikan aja kepada
orang yang mau mendengarkan. Janganlah kita emosi dengan orangnya. Orang yang mengatakan seperti itu, anggaplah kalau misalkan itu keluar dari mulut mereka adalah karena jahil, karena bodoh, atau karena memang mereka jahil sama aja ya, sama bodoh. Karena usil. Kalau usil mereka artinya usil yang tanpa ilmu. Jadi ya kalau misalkan seperti itu ya lebih baik kita emosinya adalah emosi untuk membendung itu dari saudara-saudara kita. Paling itu aja Ustaz. Terima kasih. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Ya, bagus sekali ya. Kira insyaallah apa yang kita sampaikan yang sedikit ini bisa menjadi investasi kita di akhirat ya, menjadi harta kita yang sesungguhnya dari orang yang insyaallah tercerahkan ya dari apa-apa yang kita sampaikan. Demikian saja, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.